Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Kita akan uh, bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini, eksposisi 1 Korintus 12 yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Ibu Kristina untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Bu Kristin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami sepakat untuk sehati Tuhan dalam belajar tentang firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Rian Tunggal. Bapak, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk kami bisa bersama-sama belajar tentang firman-Mu dan berkati Pak Rian yang akan menuntun kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau perlengkapi beliau dengan roh hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripadamu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan dan apa yang kami dengar nanti Tuhan, kami sama-sama bisa belajar dan kami sama bisa mengerti tentang kehendak dan rencanamu dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa dan berkati seluruh uh, anak-anakmu yang sudah hadir dalam Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami agar kami selalu haus untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan berkat juga saudara kami yang belum sempat hadir Bapa, apapun halangan mereka, supaya Engkau juga menyertai mereka seperti Engkau telah menyertai kami yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Christine. Untuk hambanya Bapak Rian Tunggal kami silakan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, terima kasih atas kesempatan saya diberi kesempatan untuk mengeksplor tentang eksposisi kitab 1 Korintus pasal 12 ya. Jadi kita bersyukur bahwa gereja di Korintus ini secara geografis dia berada di dalam satu daerah namanya daerah Yunani ya, namanya Provinsi Akaya ya. Dia itu di sekitar sebelah selatan agak ke timur daripada Athena ya. Dan kita tahu latar belakang Yunani Athena itu tempat orang menyembah dewa-dewa ya, patung-patung ya. Jadi Rasul Paulus ini uh, menulis kitab 1 Korintus ini sekitar tahun 59 Masehi. Kemudian dia lakukan ini 25 tahun setelah ia dipanggil dan 14 tahun setelah ia diutus untuk pergi di dalam perjalanan untuk memberitakan Injil. Nah, kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa pokok pikiran dari surat 1 Korintus ini dari pasal 1 sampai pasal 16, pokok pikirannya adalah Kristus dan salibnya adalah jawaban atas segala masalah di dalam gereja. Jadi Kristus dan salib adalah jawaban dari atas segala masalah di dalam gereja. Ini pokok pikiran dari surat 1 Korintus ya, mulai dari pasal 1 sampai pasal 16. Kemudian berikutnya mau saya sampaikan bahwa latar belakang surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus ini yang ada di Provinsi Akaya ini kebetulan ada 11 masalah ya di dalam gereja di Korintus ya di Provinsi Akaya itu di gereja kota namanya Korintus ya. Itu masalah pertama itu adalah masalah perpecahan. Masalah kedua adalah eh, Rasul Paulus ingin menanggulangi pertama perpecahan, kedua adalah ada saudara yang jahatnya.
di masalah perpecahan di pasal 1 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 21. Kemudian menanggulangi masalah saudara yang jahat di pasal 5. Kemudian dia menanggulangi perkara yang ketiga adalah tuntutan hukum di antara kaum beriman. Kemudian dia juga yang keempat menanggulangi penyalahgunaan kebebasan di pasal 6. Kemudian yang kelima dia menanggulangi kehidupan perkawinan di pasal 7 ya. Kemudian yang keenam dia menanggulangi makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala di pasal 8 ya sampai pasal 11. Kemudian di yang ketujuh dia menanggulangi masalah pendudukan kepala di pasal 11 ya, ayat 2 sampai 16. Dan di yang ke-8 menanggulangi perjamuan malam Tuhan ya di pasal 11 ayat 17 sampai dan 34. Dan malam ini kita bicara menanggulangi karunia ya di pasal 12 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 40. Nanti dilanjutkan nanti mungkin di pasal 15 itu menanggulangi masalah kebangkitan. Dan yang ke-11 adalah menanggulangi pengumpulan uang pemberian, pasal 16. Nah, malam ini kita bicara eksposisi daripada kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 31. Ini adalah menanggulangi masalah karunia-karunia dalam gereja ya. Nah, izinkan saya share screen ya, Sister Ayu ya. Boleh Silakan, ya, Pak. saya share screen ya. Oke. Saudara-saudari, udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah kelihatan semua ya? Saya baca dulu ya, ayat 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi di ayat 1 Korintus pasal 12, ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang karunia roh. Di sini dikatakan karunia-karunia roh itu artinya segala karunia dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan tubuh, itu adalah berasal dari roh ya. Roh di sini huruf besar ya, saudara-saudara ya. Di Rasul Paulus juga berbicara kepada orang di Korintus supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran bahwa semua karunia itu berasal dari roh, yaitu dari roh Allah yang berhuni di dalam kita melalui firman yang kita baca di dalam Alkitab. Kemudian dikatakan di sini di ayat 2, Rasul Paulus juga mengatakan kamu tahu. Artinya dia memberitahu kepada orang-orang di Korintus bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, waktu mereka masih belum percaya kepada Allah, belum mengenal Allah, belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka artinya dia katakan pada orang di Korintus tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tadi saya katakan bahwa gereja di Korintus ini di provinsi Akaya ini dekat daerah namanya Athena, dia sebelah selatan Athena ke arah timur sedikit. Itu mereka dulu adalah terkenal yang orang hidup di dalam berhala, membuat patung-patung sebagai berhala mereka. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan berhala-berhala itu sesuatu yang bisu, bukan sesuatu yang hidup ya, tapi sesuatu yang bisu dan sesuatu yang mati. Jadi mereka tertarik atau ditarik oleh berhala-berhala, satu berhala-berhala itu sesuatu yang bisu yang mati ya. Maka dia katakan eh, keadaan mereka waktu itu mereka berada dalam kehidupan yang belum percaya Allah, mereka percaya kepada berhala, berhala-berhala yang bisu. Jadi hari ini juga kita lihat di dalam kehidupan eh, orang yang belum percaya Tuhan juga mereka percaya pada berhala-berhala ya. Ada yang menyembah patung dan sebagainya. Jadi ini suatu situasi yang kurang lebih hampir sama dan kehidupan orang-orang yang hari ini belum percaya Allah, mereka percaya pada patung-patung berhala.
Nah, di ayat ketiga di sini katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi ini berbicara tentang orang yang berkata-kata itu orang yang berbicara. Bahwa kita kalau berbicara itu harus berbicara oleh Roh Allah. Nah, seringkali kita berbicara oleh pimpinan Roh Allah atau berbicara oleh pimpinan dari opini kita atau konsep kita atau pengetahuan kita. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan perkara berbicara. Berbicara itu harus berbicara oleh Roh Allah. Berarti kita harus berbicara dengan pimpinan dari Allah yang adalah Roh yang tinggal di dalam hati kita, yang sudah berhuni dalam kita ketika kita percaya dan dibaptis, Allah langsung tinggal di dalam roh kita. Nah, ini kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16, yang sudah dibahas sebelumnya, juga di kitab Korintus, bahwa Allah itu roh, ya dikatakan. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan Allah berhuni dalam hati kita. Jadi kita di dalam berkata-kata atau berbicara, sebaiknya, seharusnya seperti yang disampaikan Rasul Paulus, kita harus berbicara oleh pimpinan dari roh Allah. Dan dikatakan kalau kita berbicara oleh roh Allah, kita tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Karena ini perkataan yang terkutuklah Yesusnya perkataan yang negatif. Sebab kalau kita berbicara oleh roh Allah, berarti kita berbicara menurut pimpinan Allah yang selalu berbicara yang positif. Dan tidak ada seorang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, di dalam kehidupan kita, kita mengaku di dalam berbicara itu sebaiknya, seharusnya, kita harus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Jadi dalam kita berbicara, intinya kita harus membicarakan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sebagai Juru Selamat kita. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan gereja hari ini, atau dalam kehidupan keluarga kita, atau dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan orang. Kita harus berbicara, berkata-kata oleh Roh Allah. Dan waktu kita berbicara dipimpin oleh Roh Allah, artinya kita berbicara yang positif. Unsur berbicara kita adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, karena semuanya berasal dari Roh Kudus. Tapi kalau kita berbicara dengan yang bukan dari Allah, seringkali kita berkata-kata yang negatif, seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka mengatakan, oh saya tidak percaya Tuhan Yesus. Atau saya mengatakan Tuhan Yesus itu terkutuk dan sebagainya. Inilah orang-orang yang belum menerima Allah dalam dirinya sehingga dia berbicara hal-hal yang negatif. Tetapi kita juga diingatkan hari ini bahwa Allah memberikan kita karunia roh itu atau roh Yesus di dalam kita untuk kita membicarakan, untuk memimpin kita untuk membicarakan Yesus adalah Tuhan. Ini poin penting di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian kita masuk di ayat 4, 5, 6. Ini juga berbicara tentang Allah Tritunggal. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 2 dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi karunia-karunia itu berasal dari roh. Roh di sini adalah dari roh Kudus ya, atau roh Allah ya. Kemudian dan ada rupa-rupa pelayanan. Jadi karunia-karunia yang berasal dari roh untuk kita untuk berbicara, untuk melayanikan Kristus atau menyalurkan Kristus kepada orang lain, tetapi berasal dari satu Tuhan. Tuhan itu yaitu Tuhan Yesus. Jadi ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus untuk pelayan kita untuk menyalurkan Kristus, untuk melayani Tuhan, pelayanan ini atau ministry ya. Dan ayat 6 mengatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi dari Allah. Jadi ada roh di ayat 4, ada satu roh, ada satu Tuhan, ada berasal dari Allah Bapa ya. Jadi ini mencerminkan, mewahyukan kepada kita bahwa di dalam kita memiliki karunia itu bukan dari diri kita sendiri. Karunia itu berasal dari satu roh, yaitu dari Roh Kudus yang berhuni dalam kita. Kemudian pelayanan kita itu melalui kita berbicara tadi di ayat 1, 2, dan 3 tadi, berbicara untuk melayankan Tuhan. Karena Tuhan kita mau kita melayani Tuhan. Kemudian
terjadi ada perbuatan-perbuatan ajaib itu semuanya berasal dari Allah. Karena Dia yang mengerjakan semua dalam semua orang. Itu dalam arti kita semua orang yang percaya, Allah bekerja dalam kita supaya kita bisa mendapat karunia berasal dari satu roh untuk melayani Tuhan dan untuk melakukan perbuatan ajaib, tetapi semuanya berasal dari Allah, bukan dari kita sebagai manusia. Tapi Allah yang berhuni dalam kita sebagai sumber. Dialah intinya, dia adalah sumbernya. Kemudian kita melanjutkan di ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya, penyataan roh ini manifestasi daripada roh Allah yang dalam kita, yang ternyatakan dalam kehidupan kita melalui pembicaraan kita untuk kepentingan gereja atau untuk kepentingan bersama di dalam kehidupan gereja. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri ya, atau yang bersifat individual, tapi bersifat gereja yang korporat. Jadi untuk kepentingan banyak orang ya. Kemudian ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, di sini mau saya sedikit sampaikan bahwa yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata ini berbicara dengan hikmat. Apa beda berkata-kata dengan hikmat dan memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan? Di sini di bagian terakhir ada berkata-kata dan pengetahuan, tapi ada karunia untuk berkata-kata dan hikmat. Kita tahu di kisah di 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 30 itu, hikmat itu berasal dari Kristus adalah hikmat. Jadi artinya kalau kita berbicara bersumber dari Kristus sebagai hikmat, sumber hikmat, artinya sumber kita berkata-kata itu berasal dari hikmat yang dari Kristus. Ini nilainya lebih tinggi dibanding kita memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu kita dapatkan melalui pengajaran. Jadi yang bukan tidak boleh, kita boleh punya pengetahuan akan kebenaran, itu melalui kita diajar oleh saudara-saudara kita, oleh hamba-hamba Tuhan, kita punya pengetahuan akan kebenaran. Tetapi yang lebih tinggi adalah kita berkata-kata dengan hikmat. Hikmat ini sumbernya dari Kristus. Nanti baca sendiri ya. Di 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30 itu, Kristus adalah hikmat. Jadi hikmat itu berasal dari Kristus. Jadi wahyu dari Kristus diwahyukan kepada kita sehingga kita bisa berkata-kata berdasarkan sumber dari Kristus diri sebagai wahyu. Ini yang saya bisa elaborasi di ayat 8. Kemudian di ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi karunia-karunia itu bukan hanya di dalam berkata-kata ya, atau berbicara. Jadi kalau kita melayani dalam satu pelayanan dan kita memberitakan firman, kita tentu harus berkata-kata. Tapi yang paling penting berkata-kata berasal dari hikmat yang dari Kristus. Bukan nggak boleh dari pengetahuan, boleh. Tapi ini lebih tinggi dibanding dengan yang dari pengetahuan, dari pengajaran, pengetahuan akan kebenaran yang kita peroleh melalui pikiran, pengetahuan otak kita. Tapi hikmat itu dari Allah. Tapi roh itu memberikan kita karunia yang sama, itu memberikan iman. Iman ini adalah seperti iman kita memindahkan gunung itu. Jadi iman itu kan adalah diri Kristus sendiri ya. Kalau kita baca di Roma pasal 14, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan Kristus. Jadi iman ini adalah juga dari Kristus. Jadi iman ini adalah seperti iman Tuhan bilang kalau kamu orang beriman, kamu bisa memindahkan gunung ya. Jadi ini adalah karunia iman, memberikan iman. Juga karunia yang lain untuk menyembuhkan. Jadi orang juga mendapat karunia yaitu tadi berbicara dengan pengetahuan, kemudian dengan iman juga karunia untuk menyembuhkan orang yang mengalami sakit ya. Jadi di dalam pengalaman rasul-rasul mereka juga menyembuhkan orang-orang sakit ya. Nah, kemudian ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini juga
karunia ya, atau diberi roh kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, seperti Petrus, dia pernah menyembuhkan Dorcas yang di Kisah Para Rasul itu ya. Dia bisa menyembuhkan Dorcas, menghidupkan orang mati. Dan pada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan ini karunia menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, lantas bahkan orang mati disembuhkan Petrus, dihidupkan kembali oleh Petrus. Pengalaman Dorcas itu di Kisah Para Rasul ya. Kemudian karunia untuk bernubuat. Nah, bernubuat ini dalam artinya bukan meramal ya, tapi bernubuat itu artinya kita berbicara, bernubuat atau membicarakan Allah atau atau menyatakan Allah kepada orang lain. Itu karunia berbicara atau bernubuat. Bukan yang bersifat untuk meramal dan sebagainya ya. Jadi karunia bernubuat itu ya ada juga orang yang punya karunia untuk mengerti apa yang akan terjadi, seperti oh ini akan terjadi apa, ini dia juga punya perasaan dapat karunia seperti itu. Tapi yang ditekankan di sini adalah karunia bernubuat yang terkaitan dan tadi pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang membicarakan itu berkata ya. Kemudian kita lihat lagi di situ yang lain lagi diberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 kita harus bisa membedakan roh ya. Macam-macam roh ya. Ada roh, kita harus didapat punya karunia juga membedakan macam-macam roh. Nanti baca sendiri ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini juga dikatakan. Kata-kata bahasa roh ini kita bisa baca nanti di Kisah pasal 2. Itu di situ ayat awal-awal ayat 2, 4, 6, 8 sampai 11 itu berbicara bangsa rasul-rasul ketika mereka membicarakan bahasa, tapi bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang wajar yang bisa dimengerti oleh uh, orang-orang di sekitar mereka yang ada 15 bangsa itu. Jadi ini karunia berbahasa roh. Tapi bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang bisa dimengerti. Nanti baca sendiri di Kisah Para Rasul 2 itu ayat 2, 4, 6, 8 sampai 11 ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi apa yang dibicarakan oleh rasul-rasul di Kisah Para Rasul 2 itu, orang-orang ada 15 suku-suku yang ada di situ bisa mengerti, bisa menafsirkan bahasa itu. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Di ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi artinya karunia-karunia yang dibahas oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, gereja di Korintus, itu sumbernya dari Tuhan sendiri yang adalah Roh. Di sini ditulis roh huruf besar ya. Jadi roh yang satu dan yang sama. Jadi bukan dari roh yang berbeda, tapi dari Allah sendiri sebagai sumbernya, sebagai sumber segala sesuatu. Nah, hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah sumber. Karena dia Allah, dia juga datang menjadi kepala di dalam kehidupan gereja. Nanti kita bahas di sini ya, tentang Kristus adalah bagian dari tubuh ya. Nah, kita lanjut di ayat 12. Di ayat 12 ini eh, sampai dengan ayat 27 berbicara tentang satu tubuh dengan banyak anggota ya. Jadi ada satu tubuh tapi anggotanya banyak. Nah, saya baca dulu di pasal 12 ayat 12 sampai 13 ini berkaitan dengan penyusunan tubuh. Jadi pasal 12 dan 13 ini berkaitan penyusunan tubuh. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Korintus melalui suratnya ini dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi artinya Rasul Paulus mengatakan kalian semua di gereja di Korintus, kita juga hari ini belajar bahwa sama seperti tubuh itu satu. Jadi tubuh itu merupakan satu kesatuan, satu keesaan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Walaupun anggota-anggota banyak,
dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan Rasul Paulus mengatakan satu tubuh lagi. Jadi seperti tubuh itu satu, dia ingatkan lagi, walaupun anggotanya banyak, tapi adalah satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi maksudnya, Kristus datang untuk membangun tubuh Kristus. Dan kepala dari Kristus, tubuh Kristus adalah kepalanya adalah Kristus diri sebagai kepala. Dan kita tahu bahwa kepala juga bagian dari tubuh. Ya, kita diingatkan kembali bahwa penyusunan daripada tubuh ini anggotanya banyak, tapi tidak boleh terpecah belah, tidak boleh terpisah, harus menjadi satu kesatuan. Dan seperti kita diingatkan ya, kalau kita lihat jari kita, kelingking, kita anggap jari kelingking kita ini kelihatannya manfaatnya hanya untuk hal-hal yang sepele ya. Misal orang main gitar, kalau nggak ada jari kelingking dia nggak bisa main gitar. Kalau nggak ada jari kelingking dia mau ngupil juga susah ya. Tapi itu bagian dari tubuh. Sekecil apapun tubuh ini penting, tidak boleh terpisah. Ketika jari kelingking kita terpisah dengan tubuh atau terpotong, terlepas, pasti jari itu tidak dapat suplai dengan tidak mendapat suplai darah, dia akan mati. Jadi prinsip tubuh ini ditekankan oleh Rasul Paulus sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam kehidupan tubuh di gereja di Korintus. Ini bebannya di penyusunan tubuh seperti itu. Kemudian di ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi prinsip tubuh ini dikatakan bahwa tidak ada ras di dalam kehidupan gereja, itu tidak ada saya orang Batak atau saya orang Manado atau saya orang Jawa. Nah, di sini Rasul Paulus menegur kepada orang-orang di Korintus, kalian jangan membuat satu perpecahan dan menganggap kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani. Ini berbicara tentang ras, ya kan? Orang Yunani, orang Yahudi ini ras. Juga tentang status budak maupun orang merdeka. Jadi ada orang bos di tempat bisnisnya dia jadi bos, sampai di gereja dia mau tetap jadi bos juga. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan budak atau orang mereka itu telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi dibaptis itu kita ketika menerima Tuhan, percaya Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kita dan kita juga dipindahkan ke dalam Dia, bersatu dengan Dia menjadi satu tubuh. Jadi ketika kita menerima Zoe itu, hayat Allahnya atau hayat Zoe itu, kita otomatis menjadi tubuh Kristus. Jadi setiap orang beriman yang sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, dia menjadi anak Allah. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12 ya. Ketika percaya dan menerima Tuhan, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi ketika menerima Zoe itu, hayat ilahi daripada Allah itu, ya kita otomatis menjadi tubuh. Satu tubuh. Jadi tidak ada ras, tidak ada status sosial lagi yang membeda-bedakan lagi. Dan seringkali di dalam kehidupan gereja, kita berpikir bahwa kita punya status di luar sebagai direktur ya. Seperti saya dulu punya perusahaan, saya jadi direktur. Jangan nanti kita datang ke kehidupan gereja, kita pikir kita juga statusnya direktur di hidup gereja. Tidak bisa. Kita walaupun anggota paling kecil, budak atau orang merdeka, kita semua adalah satu tubuh. Tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan suku. Jadi kita semua di dalam Kristus dikatakan. Ini beban yang dikatakan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus. Karena mereka ada penggolong-golongan ya. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 itu ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, golongan Kefas dan sebagainya. Itu kan jadi penggolong-golongan. Nah, ini yang mau ditanggulangi oleh Rasul Paulus. Dia ingatkan kembali dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 ini. Dan kemudian dikatakan diberi minum dari satu roh. Artinya ketika kita setelah percaya Tuhan dibaptis, kita perlu makan minum firman. Firman Tuhan itu adalah roh dan hayatnya. Roh dan hayat itu, jadi kita setelah percaya Tuhan, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, dia harus makan minum. Kalau dia tidak makan minum, dia nggak bertumbuh. Demikian juga dalam kehidupan kita secara rohani. Kita perlu membaca firman Tuhan, berkidung, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah kita menikmati Tuhan secara rohani, membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, makan minum firman Tuhan seperti kita nanti bisa baca ya. Yohanes pasal 6 itu Tuhan bilang, siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Jadi makan Tuhan, makan firman. Itu kita sudah bahas beberapa
waktu sebelumnya ya. Dan kemudian di ayat 14 sampai 22 ini berbicara tentang kebutuhan yang mutlak dari anggota tubuh. Jadi kita diingatkan ya, tadi kita menjadi anggota tubuh itu melalui percaya Tuhan dibaptis, kemudian kita harus makan minum Tuhan supaya kita bertumbuh. Seperti bayi setelah dilahirkan oleh orang tuanya, secara fisik, secara jasmani, dia harus makan jasmani, minum air, minum susu, dan sebagainya, supaya dia bisa bertumbuh. Demikian juga kita secara rohani, setelah dilahirkan kembali, juga harus makan minum firman, menikmati Tuhan sebagai minuman yang berasal dari roh itu, dikatakan ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian berikutnya tentang satu tubuh dan banyak anggota ini. Tadi ada penyusunan tubuh di pasal 12 ayat 12-13. Sekarang kita masuk di kebutuhan yang mutlak akan anggota. Ini dari pasal 12 ayat 14 sampai ayat 22. Nah, saya baca ya. Ayat 14 sampai 22 ini berbicara tentang karena tubuh juga tidak terdiri satu anggota tetapi atas banyak anggota. Jadi kita di dalam gereja bukan satu orang ya, atau secara berdiri sendiri sebagai satu individual, tapi kita harus punya banyak anggota yang lain, yaitu sebagai tubuh Kristus secara korporat, bukan secara individu. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Saya lanjutkan ayat 21 dan 22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, ini kita diingatkan bahwa secara jasmani Tuhan menciptakan tubuh kita itu masing-masing Tuhan tempatkan pada satu tempat tertentu, tetapi dengan tujuan untuk fungsi, supaya kaki berfungsi untuk berjalan, tangan untuk mengambil makan sesuatu, mulut, mata, dan sebagainya, telinga, hidung, dan sebagainya, itu masing-masing punya fungsi. Ini mewahyukan kepada kita hari ini bahwa kita di dalam kehidupan gereja sebagai anggota tubuh Kristus, harus walaupun kita anggota yang paling kecil pun, atau paling yang tadi dikatakan sebagai anggota bagian tubuh yang paling kecil pun, tetap punya fungsi yang seperti tadi saya katakan, kelingking kita kelihatannya paling kecil. Tapi jangan abaikan kelingking yang paling kecil itu juga punya fungsi. Orang nggak bisa main gitar kalau tidak ada punya jari kelingkingnya. Dia mau tekan senar itu juga nggak bisa. Jadi artinya ini mengingatkan kita bahwa kebutuhan dari tubuh itu dengan anggotanya sekian banyak ini, Tuhan punya satu tujuan bahwa dalam kehidupan gereja kita harus menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Nah, artinya berfungsi kita tadi yang saya bahas di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 itu paling tidak bisa berbicara. Berbicara untuk menyalurkan firman Tuhan, menyuplaikan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi jangan takut. Jadi Tuhan menciptakan tadi dikatakan penyusunan tubuh ini ada suatu kebutuhan, ada suatu keperluan supaya tubuh yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita ini kan semua kita yakin ya, tubuh yang Tuhan berikan pada kita baik yang paling kecil dan seluruh, ada kaki, tangan, kepala, mata, telinga dan sebagainya, mulut, hidung, ternyata semua itu untuk berfungsi dan semua berfungsi untuk tubuh sendiri. Jadi tidak dikatakan bahwa mata bilang dia bukan tubuh, atau telinga dia bukan tubuh, atau mulut bukan tubuh. Dia juga bagian tubuh, tapi masing-masing punya fungsi juga untuk kepentingan tubuh. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hari ini juga adalah bagian dari anggota tubuh Kristus dalam gereja. Jadi kita harus berfungsi. Nah, kita perlu belajar untuk berbicara, menyalurkan Kristus kepada orang lain. Yang tadi kita bahas di 1 Korintus 12, ayat 1 sampai 3. Tapi sumber kita untuk berbicara tadi harus berasal dari Allah Tritunggal itu.
dari roh itu untuk meministrikan Tuhan, untuk pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk melakukan banyak perbuatan atau pekerjaan Allah yang berasal dari Allah. Jadi sumber kita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh itu. Yang tadi saya bahas di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dan 6 ya. Nah, kita bersyukur. Jadi ini penyusunan tubuh, kebutuhan mutlak akan anggota, dan yang berikut di pasal 12 ayat 23 dan 20 sampai 27 ini berbicara tentang perbauran antar anggota. Dan kita diingatkan tadi di ayat 22 ya, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi jangan anggap remeh ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan gereja, kita lihat wah ini orang kok orang begini, kayak begini, kita anggap remeh, kita anggap dia lemah, lantas kita tidak sadar bahwa dia yang lemah itu Tuhan taruh di dalam kehidupan gereja, itu sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan punya tujuan untuk dia juga bisa berfungsi. Jadi kita harus tidak boleh menganggap remeh, anggap dia paling lemah. Tapi justru Tuhan bilang di 1 Korintus 12 ayat 22, justru yang paling lemah ini yang paling dibutuhkan. Nah, tadi saya katakan bahwa tadi tidak ada orang budak, tidak ada orang merdeka. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan bisnis kita menjadi bos besar dalam satu perusahaan. Lantas kita datang di dalam kehidupan gereja, kita lihat ada orang-orang kecil yang status sosialnya kecil, kita anggap remeh dia. Ini tidak boleh. Kita lihat Alkitab mengatakan yang paling lemah juga paling dibutuhkan. Nah, kita kadang-kadang nggak mau misalnya untuk bersih-bersih di balai sidang kita tidak, itu urusan yang lain, kita nggak ada urusan. Itu orang-orang kecil. Ini juga artinya kita meremehkan orang lain. Kita tidak boleh ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mengerti kebenaran ini bahwa anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu justru yang paling dibutuhkan dalam kehidupan gereja. Ini jadi Rasul Paulus menegur kepada gereja di Korintus juga kepada kita hari ini. Nah, kita nggak boleh menganggap remeh orang lain. Ya. Kita di hadapan Tuhan itu sama, tidak ada bedanya, karena kita juga bagian dari tubuh. Nah, kemudian saya bacakan di ayat 23, 24 sampai dengan 27 ya. Saya cepat-cepat saja ya, karena waktu. Di ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi ini juga kembali Rasul Paulus menegur kita bahwa di dalam tubuh kita perlu memperhatikan semua anggota tubuh yang lain dengan seperti yang Rasul Paulus ingatkan pada kita. Jadi menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Artinya di dalam kehidupan tubuh kita harus mempunyai kehidupan yang saling menghormati, saling memperhatikan. Tidak saling mengkritik, tidak saling menghakimi, tidak saling mencela, tidak saling dendam, tidak saling memusuhi. Tapi kita harus menghormati orang lain. Inilah kehidupan perbauran dalam kehidupan tubuh harus seperti itu. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus di pasal 23, pasal 12 ayat 23. Saya baca ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Nah, tetapi dalam kehidupan kita seringkali kita tahu ya, dalam kehidupan gereja seringkali kita menghakimi orang, kita mengkritik orang, tidak menghormati orang, tidak menghargai sesama anggota tubuh. Padahal kalau kita tahu kalau misalnya tangan jari kelingking kita luka, lecet, tentu kita seluruh tubuh ikut sakit, ikut menderita. Nanti kita bahasnya di ayat 24 ya, ayat 25 ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi kita diingatkan, kalau kita meremehkan, tidak memperhatikan orang lain, kita memusuhi, mengkritik, mencela dia, ini akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh. Jadi Tuhan tidak mau kalau tubuh Kristus itu terpecah belah ya. Jadi kita diingatkan bahwa kita harus saling memperhatikan, saling menghormati di ayat 24 tadi ya. Nah, jadi kita bersyukur bahwa inilah wahyu yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita hari ini.
Kemudian di ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, ini tadi saya katakan ya. Kalau tangan kita luka, ya seluruh tubuh ikut menderita sakit. Kaki kita keseleo, ya seluruh kepala juga ikut pusing. Jadi artinya kita harus menjadi anggota tubuh yang saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendorong, menasihat satu lain supaya tidak terjadi perpecahan. Karena kalau perpecahan itu menyakiti yang lain. Nah, ketika kita mengkritik salah satu anggota tubuh, ya kita menyakiti dia. Berarti kalau misalnya tangan kita sakit, ya kepala ikut sakit. Nah, kalau kita mengkritik seseorang dalam kehidupan gereja, atau kita menghakimi dia, kita maki-maki dia, nah itu artinya kepala juga ikut menderita. Seperti Tuhan Yesus seperti kepala. Nah, kita adalah tubuh. Kalau tubuh saling menyakiti, kepala ikut sakit. Jadi Tuhan tidak mau seluruh tubuh itu saling menyakiti atau saling terpecah belah. Dia tidak mau, dia sebagai kepala yang menopang tubuh. Jadi dia mau seluruh tubuh itu sehat. Jadi kita diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan gereja ini kita harus melaksanakan apa yang diwahyukan di dalam 1 Korintus pasal 12 ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus ayat 27 ya. Dan kamu masing-masing anggota. Jadi kita jangan anggap bahwa kita paling hebat, yang lain tidak perlu, tidak boleh. Seluruh tubuh itu penting. Di ayat 28 berbicara tentang karunia-karunia ya. Ayat 28 sampai 31 ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Ini ada 9 kurang lebih karunia ya. Jadi pertama-tama mau saya bahas tentang rasul. Rasul ini adalah orang yang bersaksi bagi Allah. Orang yang pergi memberitakan Injil untuk membangun gereja dan orang-orang yang memilih penetua-penetua di dalam gereja itu rasul-rasulnya. Ini orang yang menjadi saksi. Mereka memberitakan Injil mendapat kaum beriman, iman yang percaya menjadi gereja. Mereka adalah orang-orang yang membangun gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi mereka juga yang membangun tubuh. Kedua, ada karunia yang kedua itu adalah di dalam jemaat, di dalam tubuh itu ada karunia sebagai nabi. Nabi ini adalah orang yang membicarakan Allah, menjadi juru bicara Allah. Di Perjanjian Lama, itu nabi-nabi itu adalah orang yang berbicara bagi kepentingan Allah. Hari ini kita juga belajar ya, bukan hanya menjadi rasul untuk menjadi saksi ya, menjadi saksi-saksi dalam kehidupan kita, untuk menyuplai Kristus pada orang lain, untuk membangun tubuh Kristus, tapi harus menjadi orang yang menjadi juru bicara Allah seperti Nabi. Nah, mau nggak kita menjadi juru bicara yang membicarakan firman? Tadi di 1 Korintus 12 ayat 1, 2, dan 3 bicara tentang berkata-kata. Dan tadi ada di ayat 8 itu berkata-kata dari hikmat. Bukan hanya berkata-kata melalui pengetahuan, tapi lebih penting dari hikmat. Itu berasal dari Kristus. Jadi kita harus menjadi fungsi seperti kedua adalah nabi. Fungsi ketiga adalah pengajar. Nah, ini kita juga harus menjadi orang yang mengajarkan Kristus. Nanti kalau kita baca di Kolose 1 ayat 28 itu Rasul Paulus bilang, dialah yang kami beritakan untuk memimpin tiap-tiap orang, menasihati tiap-tiap orang, mengajar tiap-tiap orang. Nah, itu kita bisa baca sendiri nanti ya. Saya tidak membahas itu karena ini fungsi pengajar ini kita juga bisa baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Itu bicara tentang Tuhan memberikan uh, nabi, rasul-rasul, nabi, lantas pemberitaan Injil, gembala-gembala dan pengajar. Ini kita juga harus menjadi di dalam kehidupan jemaat kita harus menjadi orang yang bisa mengajar orang, menyampaikan kebenaran. Nah, inilah pentingnya. Kemudian mereka juga mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, ini banyak juga hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, melalui doa bersandar pada Allah, Allah memberikan mujizat. Dalam nama Yesus, nah, dia bisa berdoa dalam nama Yesus, orang itu bisa sembuh, mengusir setan dan sebagainya. Kemudian untuk menyembuhkan, untuk melayani. Melayani artinya meministri. Ministri artinya menjadi orang yang meministrikan Kristus atau melayankan Kristus pada orang lain. Ada juga menjadi pemimpin dalam gereja, menjadi panatua, menjadi diaken dan sebagainya untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
Nah, ini juga disebut yang terakhir karena ini tidak terlalu menjadi satu hal yang paling penting. Nah, makanya Rasul Paulus mengatakan ini yang paling terakhir. Nah, seringkali juga kita di dalam gereja-gereja, saya tidak sebutkan gereja apa, tapi ada orang yang menonjolkan tentang karunia bahasa atau bahasa lidah itu ya. Tetapi itu nanti kita bahas di 1 Korintus pasal 14 nanti. Kemudian ayat 29, apakah mereka semua rasul, nabi, pengajar, adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Ya, belum tentu ya. Jadi karunia mendapatkan karunia mujizat, ya tidak semua Tuhan berikan. Ada yang punya, ada yang tidak ya. Jadi itu belas kasihan dari Tuhan. Kemudian atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menghasilkan bahasa roh. Ini karunia yang disebutkan menyembuhkan, berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak semua orang punya karunia. Tapi bukan tidak perlu, tapi kalau Tuhan izinkan kita bisa mengerti ya tentang bahasa lidah itu. Tapi nanti untuk membahas itu kita bisa baca di 1 Korintus pasal 14 nanti. Kemudian yang terakhir, jadi Rasul Paulus menyimpulkan di sini di ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi ada karunia yang utama, ada karunia yang bukan yang utama. Jadi kita diingatkan bahwa berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Bahasa Inggrisnya itu mengatakan ini karunia yang paling tinggi, yang paling utama. Jadi ada karunia yang penting, ada yang tidak penting. Nah, tadi dikatakan yang tidak penting ditaruh yang paling belakang kan. Yang bahasa roh, penafsiran bahasa roh itu paling belakang. Tapi yang utama itu sebagai rasul, sebagai nabi, pemberita Injil, pengajar, itu lebih penting. Nah, kemudian dikatakan berusahalah, artinya kita harus mengejar. Nah, tapi prinsipnya adalah harus kita mengasihi Tuhan supaya kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan itu yang memimpin kita. Itu dikatakan excellent way di bahasa Inggrisnya, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bahasa Inggrisnya excellent way. Jadi jalan untuk mendapat karunia itu kita harus berada dalam kasih karunia atau belas kasihan dari Tuhan. Jadi jalan kasih. Nanti kita setelah baca di 1 Korintus pasal 12 ini, nanti dilanjut di pasal 13 itu bicara tentang kasih. Kasih, bicara tentang definisi kasih, makna kasih, apa itu prinsip kasih. Nah, inilah jadi jalan yang ditetapkan supaya kita bisa mendapat karunia-karunia yang paling penting, yang paling utama itu harusnya kita mengerti kasih. Makanya nanti di 1 Korintus 14 itu bicara kejarlah kasih. Nah, ini eksposisi yang bisa saya sampaikan di dalam berita eksposisi kisah para 1 Korintus pasal 12 ini adalah berkaitan dan prinsip tubuh. Jadi prinsip tubuh berbicara, saya simpulkan 3 hal. Ketika kita membicarakan harus ada sumbernya. Membicarakan Kristus sumbernya dari roh itu. Dan untuk apa? Untuk kepentingan tubuh. Jadi ini 3 hal yang paling penting yang bisa saya simpulkan di sini. Bahwa karunia berbicara untuk menyalurkan firman Tuhan kepada orang lain supaya orang percaya Tuhan, sumbernya dari roh itu. Tetapi berbicara dengan berkata-kata yang sumber daripada roh itu, tetapi tujuannya untuk membangun tubuh, bukan terjadi perpecahan. Ini yang bisa saya simpulkan, bahwa ketika kita berbicara atau bertutur sabda atau bernubuat, itu sumbernya dari Allah yang adalah roh itu, Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi roh itu, tinggal dalam kita, dengan firman yang kita sampaikan, tetapi tujuannya untuk membangun tubuh. Jadi berbicara satu hal, tapi sumber kita berbicara adalah dari roh itu dan firman. Kemudian tujuannya untuk membangun tubuh, bukan untuk terjadi perpecahan. Tapi seringkali dalam kehidupan tubuh, kehidupan gereja, terutama dalam kehidupan keluarga, perkataan-perkataan kita perkataan yang sehat atau perkataan yang tidak sehat. Nah, seringkali kita suka emosi, nah mulut kita berbicara yang kasar. Ini artinya kita tidak berbicara menurut prinsip sumbernya dari roh itu atau dari Allah sebagai roh yang tinggal dalam kita. Tapi kita bersumber pada konsepsi-konsepsi kita, alamiah kita yang sudah jatuh, manusia lama kita. Sehingga bukan terjadi pembangunan
atau saling memperhatikan atau saling membangun, tapi terjadi terpecah belah sehingga akhirnya cekcok gara-gara tubuh. Gara-gara perkataan-perkataan mulut kita juga tubuh kan, bagian dari tubuh. Nah, ini bebannya adalah kita harus berbicara sumbernya dari roh itu, tapi tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tambahkan atau yang mau bagikan kenikmatan yang telah didapat, saya persilakan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya stop share. Saya kembalikan kepada Sister Ayu. Apa kita tutup dengan doa dulu ya? Silakan Pak Rian, tutup dalam Tuhan doa. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Kami telah membaca firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu menegur kami bahwa dalam kehidupan tubuh, kami perlu membicarakan Allah dengan sumber yang berasal dari Allah yang adalah roh yang tinggal dalam kita, dan firman yang kami nikmati sebagai makanan kami. Dan kami bersyukur bahwa di dalam kami berbicara untuk membangun tubuh, bukan menjadi perpecahan dalam kehidupan kami. Pakai waktu-waktu kami, pakai hidup kami yang tersisa ini untuk terus menjadi orang-orang yang membicarakan Allah. Fungsi rasul, fungsi nabi, dan fungsi pengajar itu perlu kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga orang-orang boleh mendengar perkataan-perkataan yang sehat, yang membangun, bukan perkataan-perkataan sia-sia yang merusak tubuh Kristus. Tuhan, ampuni kami apabila di dalam hidup kami, perkataan kami tidak membangun. Kami perlu bertobat supaya Tuhan rubah hidup kami. Setiap kami berbicara adalah berbicara untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai waktu-waktu kami dengan terus kami dijenuhi dengan kebenaran-Mu. Kami cinta padamu karena Engkau lebih dulu mencintai kami semua. Amin. Silakan, saya kembalikan pada Sister Ayu. Amin.